produksi selnya itu bisa 10 pangkat 12. Persyaratan untuk probiotik itu 10 pangkat 9. Jadi penurunannya itu bertahap. Pada waktu umur 2 tahun atau produk itu disimpan 2 tahun, dia masih tersisa sel 10 pangkat 2, Pak. Jadi masih ada 100 sel. Tapi kalau kita masukkan ke media, dia akan berkembang lagi dengan cepat. Dia pertumbuhannya 3-4 hari. Sehingga kalau saya memproduksi itu, saya tidak perlu waktu yang lama, seminggu atau 2 minggu saya produksi, enggak. Saya butuh waktu hanya 4 atau 5 hari untuk bisa saya panen. Tapi bagaimana untuk proses-proses produksi yang lain, nanti saya cerita. Ya, ini kenyataan yang ada di lapangan. Ya, bagaimana kontaminasi organoklorin pada hijauan, pada konsentrat, pada susu, semuanya ada. Ini yang berbahaya saya cantumkan. Ternyata konsentrasi senyawa residu pestisida itu yang tinggi bukan pada hijauan, pada konsentrat. Karena konsentrat kan umumnya dari biji-bijian ya Pak, kedelai ya, kungkil kelapa dan seterusnya. Kalau kelapa mungkin tidak ada residunya ya, tetapi kedelai, jagung, dedak ya. Dedak itu mengandung serat kasar, nah serat kasarnya itu yang ngikat residunya sehingga tinggi. Polat juga serat kasar ya Pak ya, di dinding selnya itu. Jadi dinding sel itu menyerap residu paling tinggi. Nah hasil risetnya ini fermentasi di jerami padi ya. Yang hasil fermentasi itu yang berwarna-warna di atas. Jadi ini kandungan pK-nya meningkat 7-8% jerami padi. Kemudian ligninnya itu turun. Bahkan ada yang 0 sama sekali, nggak ada ligninnya ya, jadi habis terurai sehingga yang tersisa selulosanya. Nah kelebihannya bakteri ini dibandingkan dengan yang lain adalah dia mencerna lignin tetapi tidak mencerna selulosa. Jadi selulosanya utuh. Kalau untuk ruminansia itu menjadi penting, kalau selulosanya dicerna, ruminansia nanti makan apa istilahnya. Kalau kita giling padi, kan yang kita ambil padinya, berasnya, sekamnya kan kita buang. Tapi kalau kita giling padi, berasnya ikut kegiling, sama aja bohong ya. Jadi prinsipnya kalau fermentasi itu pertama, serat kasarnya hilang. Serat kasar berarti lignin ya kalau ruminansia, kalau unggas ya selulosa. Serat kasarnya hilang, tetapi selulosanya tetap berada di situ untuk ternak ruminansia. Kalau ternak unggas, selulosanya juga harus diputus. Yang tersisa adalah hemiselulosanya dengan patinya. Jadi ada cara untuk fermentasi, nggak begini asal. Kadang-kadang teman-teman begini, oh fermentasi pakai Rhizopus oligosporus, jeder untuk sapi, selulosanya habis dimakan oleh Rhizopus. Oh di fermentasi pakai Trichoderma ya. Trichoderma kan mengurai selulosa Bapak, selulosanya habis dimakan oleh Trichoderma. Kalau untuk unggas memfermentasi pakai Trichoderma benar, karena unggas itu kan memanfaatkan glukosanya, patinya ya. Isi selnya bukan dinding selnya. Dinding selnya biar dia urai enggak apa-apa. Terus kemudian yang kedua, bahan organik harus tetap tinggi. Kadang-kadang begini, wah proteinnya naik 16%, hebat tuh fermentasinya gitu ya. Tetapi bahan organiknya turun sampai 40%. Jadi kalau Bapak hitung naik 16% per bahan organik, sebetulnya kenaikan protein itu tidak aja sampai 2%. Jadi yang harus kita perhatikan ketika fermentasi itu proteinnya naik, bahan organik itu turunnya hanya sedikit, kurang dari 10%, selulosanya juga kurang dari 10%. Baru itu fermentasi yang bagus untuk ruminansia. Ya, jadi tidak bisa kita sembarangan memfermentasi, itu kuncinya. Kecernaan bahan keringnya meningkat. Kenapa meningkat? Ya karena proteinnya meningkat, ligninnya turun ya, sehingga selulosa itu bisa dimanfaatkan dengan bagus. Pak Ustadz, selulosa tahu ya Pak ya? Ya Pak. Selulosa itu serat kasar Pak. Saya gunakan fermentasi tidak hanya untuk jerami Bapak, tapi untuk dedak fermentasi. Ini ada kasus. Saya 1 tahun yang lalu saya jadi konsultan feedlot di Jawa Timur. Dia punya 2.000 ekor. Akhirnya digantikanlah katul. Prinsipnya benar mereka. Dedak yang difermentasi dedak awak Pak, yang sekamnya kira-kira 30% ya. Di sini masih insya Allah kan kalau dedak, oh sini mah bagus ya Pak, alhamdulillah. Kalau di Jawa Timur cerita 1001 malam, gak cuma cerita.
Kalau di Jawa Timur dedak juga bisa 1001 macam. Jadi yang paling gampang periksa dedak, tahu ada di SMK? Ambil air di gelas aqua, dimasukkan, yang tenggelam itulah sebetulnya dedaknya. Yang di atas ngambang itulah sekamnya. Nah, saya disuruh mengatasi masalah ada 200 ton dedak kawak, Pak. Setelah saya lihat itu kira-kira 30% sekam. Wah, jengking saya, Pak, kalau orang Jawa bilang itu. Kaki di kepala, kepala di kaki, 200 ton dikali berapa? 1.400 rupiah. 300 juta lebih. Kalau itu dibuang, wes dijadikan pupuk aja katanya ownernya. Saya bilang jadikan pupuk. Aduh, Bapak kaya sekali, sekolah bikin pupuk aja sampai 300 juta gitu ya. Ya sudah, Pak, nanti saya pikirkan ininya, solusinya. Terus saya panggil tim produksinya, sanggup nggak fermentasi 4 hari? Bisa, Bu Indah? Siap ya? Siap, Bu Indah. Jadi itu setiap hari dia 20 ton dia fermentasi. Jadi ada dia bikin berapa plot gitu ya. Nanti hari ini yang panen itu campur di pakannya, hari ini panen itu campur di pakan. Habislah 200 ton itu. 200 ton itu 30% dari pakan yang diberikan. Pakannya 8 kilo. Kalau 30% kan sekitar 2,4 kilo. 2,4 kilo lah, 200 ton itu dihabiskan berapa bulan. Jadi itu sapi sudah kebiasaan dikasih dedak fermentasi. Tiba-tiba dedak fermentasinya habis, dia kasih bekatul. Kata Bu Indah kan kualitas dedak yang kawak fermentasi dengan katul hampir sama. Ya sudah, tak ganti katul aja. Dia enggak tahu kalau fermentasi kan memberikan zat makanan tertentu yang tidak bisa diberikan oleh katul. Digantilah katul, Pak. Sapinya enggak mau makan 2 hari. Jadi setiap dikasih makan sapinya, kayak orang kur itu, bayangkan 2000 sapi kur semua. Saya enggak percaya saya. Bu Indah kalau enggak percaya ke sini. Akhirnya saya berangkatlah jam 9 malam sampai sana jam 2 malam. Terus kemudian karyawan kandangnya, Pak besok pagi aja. Enggak, Bu, saya masih di kandang. Coba saking dia nunggu saya itu, dia nunggu di kandang jam 2 malam. Ya saya ngantuk-ngantuk, capek-capek, akhirnya terpaksa ke sana menghargai yang nunggu gitu. Bu Indah, hati-hati katanya. Lalu kenapa? Bu Indah datang sebentar lagi dia pada berdiri semua. Alah, enggak, Pak, sapinya tidur jam 2 malam juga capek, saya bilang gitu. Beneran, Pak, saya lewat ke kandangnya, saya hanya ingin ngambil sampel pakan yang diberikan. Saya ambil sampel fesesnya. Kemudian saya hanya lihat 1 atau 2 sapi yang nggak mau makan. Masuk kandang, blek gini, blek. Pada berdiri semua dari tidur tuh, berisik semua. Terus udah berisik semua, terus langsung berteriak. Wah, Bu Indah profesor di demo sama sapi katanya gitu. First met you, I felt that God answered my call. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you, the place that no eye has ever